Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring Mapel Prakarya kelas 9 di materi pengolahan pangan setengah jadi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas setengah jadi dari bahan ikan. Sekarang di pertemuan kali ini kita membahas olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, selanjutnya kita akan membahas tentang olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ikan, olahnya ada surimi, file dan sebagainya. Tugasnya kalian sudah menyebutkan contoh olahan lainnya. Sekarang kita ke daging. Bahan daging ini ada dua, biasanya banyak. Ada daging sapi, kerbau, kambing, ayam dan sebagainya. Kita bahas yang pertama, contohnya ini. Ada apa ini? Yang paling kiri ya ada nugget, yang paling kanan sebelahnya ada corned beef atau daging giling. Yang pertama ada daging ayam, yang kedua daging sapi. Kita bahas dulu yang pertama daging sapi. Daging sapi contoh-contohnya ini. Ada apa saja? Ada yang paling kiri itu namanya dendeng. Terus yang ini abon, terus yang bawah cornet. Nah, kan dendeng sendiri bisa dilihat contohnya seperti ini. Pengolahannya cukup simpel. Daging ini biasanya favorit semua orang tua ya. Selain dibuat rendang, dibuat dendeng. Daging yang sudah dipotong-potong, terus di slice lagi, dipotong tipis, dijemur. Dijemur jangan lupa kasih bumbu, tumbar, bawang putih, merica dan sebagainya. Terus diolesi, dijemur lagi sampai benar-benar kering. Tujuannya apa? Biar daging ini awet, tidak mudah membusuk. Setelah itu bisa diolah lagi. Karena ini termasuk olahan setengah jadi. Jadi inilah yang paling difavoritkan untuk nanti kalian praktek membuat dendeng. Yang kedua ini ada abon. Yang waktu kecil suka makan abon pakai nasi ya ini. Itu termasuk olahan setengah jadi juga karena belum sepenuhnya jadi. Biasanya abon itu bahan tambahan ya. Bahan tambahan juga digunakan untuk isian kue juga bisa. Kue roti juga bisa isi abon. Terus yang terakhir ada cornet atau daging giling, daging yang sudah dihaluskan dimasukkan dalam kaleng di bawah ini. Cornet ini juga biasanya untuk martabak dan bahan campuran lainnya karena dimasukkan termasuk bahan setengah jadi, ya belum bisa dikonsumsi sepenuhnya. Terus yang kedua kita akan bahas tentang daging ayam. Bisa dilihat gambar-gambarnya, nugget, terus apa ini, katsu atau fillet, terus pentol atau bakso. Yang pertama ada bakso ayam. Favorit siapa ini bakso ayam? Daging dihaluskan, ditambahi dengan bumbu, tepung dan sebagainya. Terus fillet ayam ini atau katsu yang sering makan di restoran cepat saji, sukanya siapa? Terus ada nugget ayam. Ya, nugget ayam juga makanan favorit kalian. Kalau lagi malas masak, gorengnya nugget ayam saja. Oh, cukup sekian. Ternyata materi kali ini cukup simpel ya. Ada jenis-jenisnya dari olahan setengah jadi daging berupa daging ayam dan daging sapi saja. Tapi ternyata masih banyak lagi daging-daging lainnya yang bisa kalian olah. Daging kerbau, kambing, dan sebagainya. Nah, kali ini tugasnya cukup menyebutkan minimal 5 contoh olahan pangan setengah jadi dari bahan daging selain contoh tadi. Ingat, sebutkan 5 contoh olahan pangan setengah jadi dari bahan daging selain contoh tadi, ya kan? Daging ayam dan daging sapi. Kalian bisa sebutkan daging lainnya, ya kan? Contoh olahan pangan atau nama masakannya. Tadi kan contohnya ayam, nugget. Nah, itu nama olahan pangan atau contoh nama masakan. Nugget itu contoh nama olahan pangan atau nama masakan. Sebutkan itu. Atau tadi cornet juga contoh olahan pangan atau nama masakan.
Kalian bisa sebutkan contoh daging yang lainnya. Ingat minimal 5 saja. Mudah sekali kan? Terus ketentuan tugas seperti biasa, tulis di buku tulis, kemudian di foto, tulis nama, nomor absen kelas pada bagian atas tugas. Kirim tugas pada Google Classroom, Google Form, batas pengumpulan tugas 1 minggu dari sekarang. Tugas yang tidak sesuai ketentuan tidak akan diterima. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran masuk sekolah ya. Dan pandemi ini semoga segera berakhir. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.